Ketika sampai ke Indonesia, ia mendarat di Jakarta, lalu kemudian ditugaskan ke Bandung, Jawa Barat untuk menjaga pertahanan perang yang berasal dari sekutu maupun rakyat Indonesia yang memberontak. Ia dan beberapa tentara Jepang lainnya justru ditangkap oleh para pejuang Indonesia, khususnya pasukan Pangeran Papak. Mereka pun hendak dihukum mati, tapi untungnya Mayor Kosasih, sang pemimpin pasukan Pangeran Papak, menyelamatkannya. Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pria asal Korea yang ikut berjuang membela Indonesia dalam Perang Kemerdekaan. Bagaimanakah kisah perjuangannya? Ini dia pembahasannya. Perang Kemerdekaan Indonesia tentunya menjadi kisah paling bersejarah yang melahirkan banyak pejuang-pejuang dan pahlawan-pahlawan yang rela mati demi bangsa dan negara. Para pejuang dan pahlawan ini datang dari berbagai wilayah di Nusantara, lalu bersatu melawan para penjajah yang ingin menguasai tanah air Indonesia. Mereka berasal dari berbagai suku dan agama, bukan hanya pribumi saja yang angkat senjata demi mengusir para penjajah, karena banyak juga orang asing dari bangsa lain yang turut berjuang dan rela berkorban bersama pribumi demi menggapai kemerdekaan Indonesia. Salah satu pejuang atau pahlawan selain pribumi yang ikut dalam perang kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah Yang Cheol-sung asal Korea. Sung lahir pada 29 Mei 1919 di Wanjo, Korea Selatan. Pada usianya yang ke-23 tahun atau tepatnya pada Mei 1942, ia direkrut dan ditugaskan oleh militer Jepang sebagai penjaga pertahanan perang. Lalu ia dibawa ke Indonesia dengan nama Jepangnya yaitu Tanagawa Shichisei dan sampai di Indonesia pada 14 September 1942. Ketika sampai ke Indonesia, ia mendarat di Jakarta, lalu kemudian ditugaskan ke Bandung, Jawa Barat untuk menjaga pertahanan perang yang berasal dari sekutu maupun rakyat Indonesia yang memberontak. Nah, sedikit informasi kenapa orang Korea jadi tentara Jepang, karena memang saat itu Korea sedang dijajah oleh Jepang dan mereka merekrut secara paksa para pemuda Korea untuk bertempur atau menjadi unit lain di medan peperangan. Kebetulan Sung ditugaskan menjadi penjaga tahanan perang tadi. Alasan Jepang menjajah negara-negara Asia seperti Korea dan Indonesia adalah karena mereka ingin menguasai wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara. Dan kita tahu bahwa Jepang saat datang pertama kali ke Indonesia, mereka membawa propaganda agar mendapat dukungan dari tokoh dan rakyat Indonesia. Propaganda mereka dikenal dengan 3A, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Singkat cerita, pasca kemerdekaan Korea dan Indonesia akibat Jepang kalah melawan sekutu dalam Perang Dunia Kedua, tentara Jepang berbondong-bondong meninggalkan daerah jajahannya termasuk Indonesia. Karena kapasitas angkut kapal yang terbatas membuat Sung dan beberapa tentara lainnya harus menunggu kapal angkut lainnya. Tapi akhirnya ia justru lebih memilih untuk tetap tinggal di Indonesia. Tapi naas ia dan beberapa tentara Jepang lainnya justru ditangkap oleh para pejuang Indonesia, khususnya pasukan Pangeran Papak. Mereka pun hendak dihukum mati, tapi untungnya Mayor Kosasih, sang pemimpin pasukan Pangeran Papak, menyelamatkannya. Dan kemudian direkrutlah Sung menjadi pasukannya. Apalagi diketahui bahwa Sung mampu merakit bom, mahir menggunakan senjata, bisa berbahasa Inggris, Jepang, Indonesia, dan memiliki kemampuan intelijensi. Tentunya kelebihan ini sangat diperlukan oleh para pejuang di medan pertempuran. Pasukan Pangeran Papak ini berasal dari markas besar gerilya Galunggung yang merupakan pasukan pejuang sipil yang dipimpin oleh Mayor Saud Mustafa Kosasih untuk berperang melawan para penjajah. Dan ketika Belanda melakukan agresi militer satu, pasukan inilah yang melawan dan mempertahankan wilayah Wanaraja Garut. Pasukan Pangeran Papak juga terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Di tengah perjuangannya bersama pribumi, ia beserta tentara Jepang lainnya yang direkrut oleh Mayor Kosasih yaitu Masahari Aoki dan Hasegawa beserta dua orang Jepang lainnya memutuskan untuk memeluk agama Islam atau menjadi mu'alaf. Yang Cheol-sung pun memiliki nama baru yaitu Komarudin, Aoki menjadi Abu Bakar dan Hasegawa menjadi Usman, sementara dua lainnya menjadi Umar dan Ali. Mereka bersyahadat di hadapan Mayor Kosasih. Untuk Sung sendiri diberi nama Komarudin yang berasal dari bahasa Arab yaitu Komar yang berarti bulan. Karena ia dianggap memberikan cahaya atau ide cemerlang saat perang gerilya yang tentunya dilakukan pada malam hari. Kurang lebih seperti itulah filosofinya.
Sung atau Komarudin kemudian bertemu dengan seorang gadis asal Garut dan memutuskan untuk menikahinya. Komarudin dan pasukan Pangeran Papak dikenal sangat merepotkan Belanda dan seringkali menjadi dalang pemberontakan terhadap pemerintah kolonial di wilayah Garut dan sekitarnya. Masih di saat ketika Belanda melakukan agresi militer pada tahun 1946, Komarudin beserta pasukan Pangeran Papak sengaja meledakkan jembatan Cimanuk Garut agar pasukan Belanda yang hendak menguasai Wanaraja tidak bisa melintas. Sabotase ini sontak saja membuat Belanda amat geram hingga Komarudin dan pasukannya menjadi buronan paling dicari oleh Belanda. Seluruh anggota pasukan Pangeran Papak pun semakin diburu. Belanda menambah jumlah tentaranya guna menyerbu Garut dan menangkapi para pejuang. Sung dan pasukannya yang dipimpin oleh Mayor Kosasi pun mulai terdesak. Mereka pun harus terpaksa bersembunyi di hutan-hutan dan pegunungan. Hingga pada tahun 1949, Sung, Aoki, Hasegawa, dan Juhana, salah satu pejuang pribumi, berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda di desa Parentas, yang terletak di Gunung Dora, Kecamatan Sucinagara yang merupakan wilayah perbatasan antara Garut dengan Tasikmalaya. Keberadaan mereka bisa diketahui diyakini karena adanya laporan yang diberikan oleh mata-mata pribumi kepada pihak Belanda, yaitu si Londo Ireng kurang ajar. Dan di Garut pun ada salah satu pejabatnya yang saat itu pro kepada Belanda, yaitu Surya Kartalegawa. Dan ia menolak kemerdekaan Indonesia karena khawatir dan takut kekayaan dan jabatan yang ia dapatkan dari pemerintah kolonial akan lenyap begitu saja. Kembali ke penangkapan Sung dan pasukan Pangeran Papak. Singkat cerita, salah satu dari mereka yaitu Juhana kemudian diberi hukuman penjara seumur hidup. Sementara lainnya dibawa ke Tarogong Kidul. Tepat pada 10 Agustus 1949, tepat 1 minggu sebelum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang keempat, berlokasi di lapangan Kerkop Garut, Sung alias Komarudin, Aoki alias Abu Bakar, Hasegawa alias Usman, dan beberapa anggota pasukan Pangeran Papak dieksekusi mati di hadapan masyarakat Garut di lokasi tersebut. Ketika hendak dieksekusi atau lebih tepatnya dibunuh oleh Belanda, mereka mengenakan baju koko putih dan memakai sarung berwarna merah yang mengisyaratkan bendera merah putih. Dan bahkan sebelum badannya ambruk akibat tembakan atau peluru menembus kepalanya, Yang Chilsung atau Komarudin berteriak merdeka dengan lantang. Ia lebih memilih mati terhormat daripada harus menjadi pengkhianat bangsa dan negara. Londo Ireng harusnya malu, bahkan pantas dieksekusi mati juga harusnya. Jasad Komarudin, Abu Bakar, Usman, dan anggota pasukan Pangeran Papak kemudian dimakamkan di TPU Pasir Pogor, Kota Garut. Kemudian di tahun 1975, jasad mereka dipindahkan ke TMP atau Taman Makam Pahlawan di Tenjolaya, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Hingga kini makam ketiga pahlawan tersebut masih dikunjungi oleh pihak keluarganya yang berasal dari Korea dan Jepang, maupun pribumi yang memang sengaja ingin menziarahi mereka. Kisah Yang Chilsung dan para pasukan Pangeran Papak ini kemudian diriset dan diteliti oleh profesor asal Korea dan Jepang, lalu membukukan kisah heroik para pahlawan asing ini yang rela mati demi memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mungkin alasan kuat Yang Chilsung ikut membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia karena ia merasakan penderitaan yang sama seperti rakyat Indonesia yang tengah dijajah oleh Jepang. Kisah Yang Chilsung ini tentunya memiliki pesan yang amat sangat dalam. Ketika hati manusia berada pada titik moral tertinggi, maka ia akan merasakan penderitaan orang lain dan tergerak untuk melawan penindasan, tanpa peduli bangsa dan agama mereka. Dan dengan tekad yang kuat, berlandaskan kemanusiaan, ia tergabung atau bergabung dengan rakyat demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan menghibur tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra, pamit.